Ini karena apa menolak itu? Karena ruangan yang tidak ada? Kita jujuran aja nih. Saya ini bisa naik motor, ya, khususnya yang Vespa. Dari beliau itu saya belajar. 11 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di podcast Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumatera Selatan. Ngobrolin soal dunia pendidikan ini seakan-akan tidak ada habis-habisnya untuk dibahas. Dan yang paling mengasihkan, ini selama kami berpengalaman ke daerah-daerah, adalah ngobrol dengan tokoh-tokoh pendidikan yang ada di daerah. Karena mereka merasakan bersentuhan langsung dengan masyarakatnya lebih dekat. Dan kali ini kesempatan kami mendatangi sebuah sekolah, bisa dikatakan ini sekolah lama dan juga termasuk yang menghasilkan banyak tokoh-tokoh hebat, yaitu di SMA Negeri 1 Martapura, Oku Timur. Dan langsung disambut oleh kepala sekolahnya, Dr. Andes Tri Handoyo, Magister Manajemen. Assalamualaikum, Pak Tri. Waalaikumsalam, Mas Surono dari Ngopi Sumsel. Ngopi Sumsel, dan ada kopinya. Ini kopi spesial dibuat oleh Wakasisnya di SMA Negeri 1 Martapura. Terima kasih itu Pak Wakasis. Karena kalau ngopi pasti akan bikin lama nih ngobrolnya. Dan sahabat Ngopi Sumsel, ternyata saya pernah jadi guru, beliau juga guru, sama guru bahasa Indonesia. Ya? Tapi ada cerita menarik. Rupanya beliau sebenarnya tidak mau mengambil bahasa Indonesia. Cerita dikit deh sebelum ngawalin ngobrol sekolah. Kok bisa ngambil bahasa Indonesia? Jadi sejak dari SMA itu Mas ya. Karena saya ini berlatar belakang petani ya. Mbah saya, dari ibu saya, bapak saya, walaupun bapak saya ini merangkap sebagai guru SD Mas ya. Nah, tapi dalam benak saya ini, seandainya pertanian dikelola dengan modern, mungkin penghasilannya akan lebih banyak dari yang pada waktu itu ya. Sehingga saya berpikir pada waktu itu, kalau hasil pertanian dari orang tua saya ini bagus ya, saya mungkin bisa makan bakso dengan leluasa, makan mie goreng dengan leluasa, ya. Sehingga pada waktu itu kan kalau SMA-nya itu dari IPA, Mas itu bisa ngambil 2 jurusan ya. Benar. Karena cita-cita saya ini menjadi sarjana pertanian, ya. Nah, jadi ketika pendaftaran Sipenmaru pada waktu itu namanya. Masih Sipenmaru. Lama benar itu. Terus? Jadi ketika ngambil formulir itu, ya, maka ngambil 2, untuk aku ngambil jurusan agronomi pertanian. Nah, kemudian oleh kawan ini diambilkan satunya lagi adalah dari IPS ya. IPS? Diisilah waktu itu D3 Bahasa Indonesia. D3 masih ya. Yang waktu itu masih ada program yang cukup populer untuk D3 Bahasa Indonesia ini adalah Ikatan Dinas. Langsung kerja? Langsung kerja. Nah, jadi setelah pengumuman Mas, ternyata dapat yang di D3 Bahasa Indonesia itu kan. Yang Ikatan Dinas tadi? Iya. Tapi kembali kepada keinginan yang begitu kuat, saya harus jadi sarjana pertanian. Nah, ya seperti itu. Nah, jadi satu kali begitu tamat itu sarjana pertanian lepas. Yang kedua kali ikut lagi lepas ya. Nah, jadiku tua aku ini kan, kira-kira kan. Nah, jadi waktu itu pergi ke Lampung Mas. Pergi ke Lampung. Sudah beberapa minggu di sana, akhirnya kenalan dengan seorang wanita yang cukup menarik. Nah, jadi di sana sudah dekat gitu. Banyak saran memang kamu. Sekolah lah katanya. Karena nak jadi apa mendak sekolah. Nah dia ini kuliahnya di STKIP PGRI Bandar Lampung. Keguruan. Nah, jadi terbawalah ke situ Mas akhirnya. Daftarnya di STKIP PGRI Bandar Lampung itu. Jurusannya Bahasa Indonesia. Masih balik bahasa Indonesia kan. Nah jadi dari sana aku pikir tahun depan daftar lagi ke pertanian. Terakhir. Pas waktunya pendaftaran itu Mas, masih lepas lagi. Akhirnya tamatlah dari STKIP PGRI Bandar Lampung itu dengan jurusan Bahasa Indonesia yang awalnya ditolak. Jadi sahabat Ngopi Sumsel bisa dibayangkan, beliau ada kesempatan di awal Ikatan Dinas
D3 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tahan dilepas demi mengejar sarjana pertanian. Tapi setelah beberapa tahapan, takdir Allah Subhanahu wa taala kayaknya di bahasa Indonesia. Dan sekarang diamanahkan menjadi kepala SMA Negeri 1 Martapura. Nah, langsung kita bicara soal sebagai amanah yang diemban sekarang. Sejak kapan amanah ini diemban dan prosesnya bagaimana sih, Pak Tri? Jadi saya ini CPNS Mas dulu. Ini di Oku Selatan, ya. Jadi di Oku Selatan saya diterima CPNS itu di tahun 98. Nah, ini injury time Mas, ya. Itu adalah kesempatan saya daftar jadi CPNS yang terakhir kali. Masya Allah. Kalau sudah usia ya? Iya, usia. Kalau sudah dari itu sudah nggak daftar lagi, bisa nggak daftar lagi. Muncul lagi Pak, harapan itu kan. Allahu Akbar. Sampai dengan pengumuman, ya. Sebelum pengumuman waktu itu kalau nggak salah sekitar kurang 1 mingguan ya. Nah ini ada surat ya ditujukan ke sekolah tempat saya honor. Bunyinya itu, Dek, tolong siapkan berkas untuk pelengkapan syarat-syarat yang CPNS. Nah, ini. Nah, dah. Mas, itu belum pengumuman ya, Mas. Belum pengumuman ya. Rasanya itu loh. Iya. Sudah tahu beliau itu siapa kan? Iya. Seneng nih anak. Dan itu kesempatan terakhir ya. Kesempatan terakhir. Nah, oke. Alhamdulillah dan terbukti diterima. Oke. Ini sahabat Ngopi Sumsel. Dari cerita beliau, inilah manfaatnya rezekinya silaturahmi dan berapa berkenalan dan orang seperti kami saat ini bersilaturahmi ke sini, insya Allah membawa kebaikan untuk banyak pihak. Pak Tri, sekarang kita bicara soal sekolah. Boleh dong sedikit mengulas profil sekolah ini, berdiri kapan dan kira-kira nih fasilitas yang paling menjual di sekolah ini apalah ini? Yuk, silakan. Oke. Jadi sekolah ini Mas berdiri itu tahun 1985. Jadi ini sekolah ini dulu seiring dengan dulu kalau di sini kan ada istilah BBC ya. BBC itu adalah Belitang, Buai Madang, Cempaka. BBC. Iya. Karena dulu di sini hanya ada 3 kecamatan itu Mas. Iya benar. Nah, jadi kalau di SMA 1 Belitang itu berdiri 79, menyusul 3 sekolah ini Buai Madang, Cempaka sama Martapura ini kan. Oke. Nah, jadi 85 itu berdiri dengan 3 sekolah ini beriringan. Nah, ini sudah banyak sekali berganti kepala sekolah. Ini di atas kami ini mungkin nggak terlihat nanti diambil. Jadi saya ini adalah kepala sekolah yang ke-13. Ke-13? Iya, ke-13. Nah, itu. Masya Allah. Nih, jadi karena sekolah ini sebenarnya kan ada pada posisi posisi di ibu kota sebenarnya. Iyalah, pusat kota ini. Kota. Walaupun agak terselubung ya dari jalan raya. Itu. Cuman seiring berjalannya waktu memang kami ini lebih menjadi tujuan daripada masyarakat di sekeliling sini kan. Ketimbang mungkin yang lain-lain kan, karena ini tolak ukur yang saya pakai adalah ketika PBDB ya. PBDB ini kami setiap tahun itu menolak banyak siswa ya. Kami dalam setiap tahun itu lebih dari mungkin kalau diterima semua ini 3 kelasan karena berkisar antara 150 sampai 200 kami nolak di dalam setiap PBDB. Ini karena apa menolak itu? Karena ruangan yang tidak ada? Kita jujuran aja nih. Pertama Mas, ini kuota yang diberikan kepada kami itu dibatasi ya. Karena memikirkan di sekeliling sini itu banyak sekolah-sekolah swasta kan. Oke. Jangan sampai siswa ini terserap ke sekolah negeri semua dan swasta tidak kebagian. Masya Allah. Itu pertama. Yang kedua, mereka otomatis mendengar, melihat ya dari berbagai media bahwa banyak alumni sini ini
sudah banyak yang bisa dipandang lah, sudah bersukses, sudah berhasil kan. Termasuk ada di sana mungkin Mas Sano pernah mendengar apa namanya konglomerat batubara Pak Abraham ya. Jadi di Tangerang, ini alumni kita Mas. Kan tinggal di Jawa beliau, di Tangerang. Iya, di Tangerang. Itu alumni SMA ini. Ya. Konglomerat batubara loh itu. Iya, batubara. Masya Allah. Kemudian adiknya yang Agus Busro yang jadi anggota dewan, anggota DPR. Itu sama juga alumni dari SMA 1 Martapura. Jadi kalau berdasarkan data, izin nih, setiap tahun itu berapa siswa dari sini yang diterima di perguruan tinggi negeri? Iya. Kalau dia yang kami ini Mas ya, dari yang apa namanya, dari yang peminatan itu, dari yang bakat minat itu biasanya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan yang mandiri. Malahan seperti itu Mas. Kalau yang itu paling sekitar 16, mungkin 10-an itulah. Beda dengan SMA 1 Blitar yang 30-an sekian gitu ya. Itu kan. Kan ketika mereka secara mandiri ya, banyak yang lulus ya? Banyak malahan yang lulus. Nah, jadi setelah kami itu sering berbincang-bincang dengan wakil, dengan wali kelas itu, ketika mereka daftar yang itu mereka terlalu terbawa oleh tren. Benar. Dia tidak berpikir tentang apa sih potensi aku ini. Ya itu. Tapi mereka ikut tren. Ketika mereka sudah tidak lulus dan ada jalur yang mandiri itu, mereka baru kembali ke posisi potensi dirinya. Masya Allah. Ini sahabat Ngopi Sumsel, saya asik ngobrol dengan tokoh seperti ini karena apa ya, pengalaman beliau juga sangat bisa banyak dipelajari. Dan satu hal lagi nih, tadi ngobrol di luar podcast ini sebelum podcast, ternyata beliau ini teman sekolahnya dari gubernur terpilih Pak Haji Herman Deru. Kira sebalik deh, Pak. Pak Herman Deru ini sekolahnya seperti apa? Izin Pak Gub ya. Yang ngomong ini sahabat Pak Gub. Mohon izin apa? mau ini dulu, mau flashback dulu. Jadi kami ini sama-sama dulu sekolah di SMP Negeri 1 Blitang ya, yang di Gumawang itu. Kami waktu itu tamat di tahun 1982. Masya Allah. Jadi ada satu hal yang di sini mungkin bisa saya sampaikan dengan masyarakat Sumsel ya. Siap. Mas. Jadi kalau beliau ini low profile ya, ini emang sudah sejak zaman kecilnya beliau itu seperti itu. Jadi kami bermain itu ya di sawah, di tempat orang ngangon sapi, ya, nyari iwak di lumpur-lumpur, seperti itu. Bersama beliau? Iya, kadang-kadang juga, ya tidak selalu Mas. Tapi masih banyak waktu-waktu yang kami sama. Kemudian kalau kita lihat beliau sekarang ya sering misalnya dengan mbah-mbah, berpelukan. Ini murni kalau beliau Mas. Tidak apa namanya? Tidak dibuat-buat untuk istilahnya pencitraan. Enggak beliau. Dari kecil masuk seperti itu. Masya Allah. Jadi memang jiwa dia tuh. Jadi dia nggak akan rasa sungkan kalau mbah-mbah ini bau balsem atau bau apa namanya, bau nyirih dan sebagainya. Nggak, karena memang profil pribadi dia dari kecil seperti itu. Dan kemudian apa namanya, aku ini makan buah Mas ya, yang dikeluarkan dari kulkas ya. Ini pertama dikasih beliau itu. Itu tidak terlupakan Mas. Pada waktu itu kulkas itu bukan pakai listrik Mas. Pakai apa? Pakai diesel. Jadi dihidupkan dengan diesel karena jaringan listrik di Blitar itu belum ada waktu tahun-tahun itu. Masya Allah. Nah, kemudian saya ini bisa naik motor, ya, khususnya yang Vespa. Dari beliau itu saya belajar. Ya Allah. Nah itu jadi kalau misalnya dalam kesempatan ini saya bicara seperti itu bukan berarti karena beliau itu seorang gubernur ya, enggak, tapi memang kami dekat. Ikatan persahabatan ketika masa remaja, ketika masa anak-anak. Walaupun sekarang ya kalau
tidak bisa dikatakan kawan lagi. Tidak bisa, atasan lo. Nah, itu Mas. Tapi di kesempatan ini boleh deh Pak Tri, sebagai sahabat juga sebagai kepala sekolah ya, mengucapkan selamat kepada Pak Herman Deru yang saat ini diamanahkan lagi untuk memimpin 1 periode Sumatera Selatan. Ayo Pak. Ya. Kepada Bapak Herman Deru dan Ci Ujang ya, saya ucapkan selamat atas terpilihnya untuk periode kedua yang untuk Bapak Herman Deru untuk memimpin Sumatera Selatan ini. Semoga di kepemimpinan Bapak Haji Herman Deru yang pertama, semoga Bapak memimpin dengan amanah. Amin ya Allah. Kemudian tentunya Sumsel ini akan lebih maju dan lebih makmur di kepemimpinan Bapak Herman Deru dan Haji Ci Ujang. Amin ya Allah. Nah, sekarang sebagai kepala sekolah nih, harapannya nih terhadap kepemimpinan, ya termasuk juga kita bahagia juga kan karena adik beliau Kak Anosin juga diamanahkan lagi 1 periode nih. Harapan sebagai kepala sekolah di kepemimpinan beliau berdua ini. Termasuk juga tadi sempat ngobrol nih sahabat Ngopi Sumsel soal kompetensi guru dan fasilitas pendukung seperti gedung. Sampaikan harapan itu Pak. Ya. Jadi Mas, dari kita bincang di Ngopi bareng Sumsel ini, sebenarnya emang ini mungkin adalah media yang pas untuk saya menyampaikan banyak unek-unek. Kami nampung loh Pak. Siap. Karena kalau mau nyampaikan dengan beliau langsung kadang-kadang kayaknya sungkan juga ini Mas. Terus kapan waktunya Pak? Sementara tamu beliau itu nggak pernah putus-putus, nggak pernah habis-habis. Lebih penting dari kita. Nah, Insya Allah. Jadi pertama berkaitan dengan fasilitas sekolah ini emang kadang-kadang ini Mas ya program pemerintah ini tidak menyentuh di semua lini seperti pagar sekolah ya. Oke. Pagar sekolah ini di dana yang disajikan oleh kementerian ya. Ini kayaknya saya belum pernah membaca ada bantuan untuk pagar sekolah. Nah, itu. Nah, kemudian Mas seperti kita lihat di depan itu ada lapangan basket, ada lapangan bulu tangkis ya. Ini belum ada program pemerintah itu yang menyentuh ke situ, sehingga ini adalah hasil daripada kalau dulu BP3 ya. BP3. Mas. Nah, kalau komite ini kadang-kadang kami ini ngeri-ngeri sedap Mas. Ngerti lagi Pak. Itu aja. Jadi seperti kemudian saya selaku ketua MKKS ini sering mendapat keluhan dari rekan-rekan guru Mas ya. Siap. Karena guru ini keinginan untuk terus belajar ini tinggi, sangat besar Mas ya. Besar. Nah, mereka yang ada keinginan untuk melanjutkan ke S2, mungkin ada yang sudah S2 ingin melanjutkan S3. Nah, cuman yang menjadi kendala di dalam masalah ini adalah izin belajar dari mereka-mereka yang ingin melanjutkan studi. Nah, karena di salah satu syarat untuk memperoleh izin belajar itu, ini adalah domisili jarak antara mahasiswa dengan kampus ini tidak lebih dari 60 km. Nah, jadi ketika orang-orang atau guru-guru Oku Timur ini misalnya ke Palembang, ini sudah nggak bisa lagi Mas, karena jarak tadi itu 200 kilo kan? Iya benar. Nah, sementara di Oku Timur sendiri ya, ini tidak banyak kampus-kampus yang bisa linier dengan yang ditempuh pendidikan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini kan ya. Jadi melalui acara ini saya menyampaikan kepada mungkin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, juga kepada gubernur terpilih ya, bagaimana agar guru-guru di Oku Timur ini bisa melanjutkan studinya ke S2 atau mungkin ke S3
tanpa terkendala oleh jarak yang saya sampaikan di awal tadi. Masya Allah. Ini jujur sahabat Ngopi Sumsel, ini harapan yang sangat baik, sangat mulia. Beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri, tapi memikirkan sahabat-sahabat guru yang bukan hanya di SMA Negeri 1 Martapura, Pak ya. Ya. Sebagai ketua MKKS, beliau menampung dari banyak guru yang ada di sini. Ini sahabat Ngopi Sumsel tidak terasa kami hampir 30 menit ngobrol ini. Tapi nanti saya ke sini lagi, saya akan mengulas dengan Pak Pri, tapi bukan hanya dengan Pak Trinya saja, mungkin dengan guru yang berprestasi atau anak yang berprestasi. Karena sahabat Ngopi Sumsel, kita harus sekarang memandang kalau prestasi itu tidak hanya di kota-kota besar atau di ibu kota, tapi banyak prestasi yang dimunculkan di Sumatera Selatan berasal dari daerah-daerah. Buktinya gubernur terpilih kita berasal dari Oku Timur, sekolah di Oku Timur, dan beliau adalah sahabat kecil dari gubernur terpilih Haji Herman Deru. Semoga Pak Gubernur selalu sehat. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Tri? Silakan. Ya, ini maksudnya dari tadi kita belum bicara prestasi siswa ya. Nah, prestasi siswa itu jadi, penting itu. Jadi kami ini baru pulang dari Solo, Mas. Anak-anak kami. Bulan apa tuh? Dalam event karate ya, yang di Piala Menpora ya. Nah, kami membawa pulang 11 medali emas dan 11 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Itu mewakili Sumsel? Sebenarnya itu bukan mewakili Sumsel, Mas ya. Tapi mewakili sekolah. Allahu Akbar. Ya, jadi itu. Jadi dari Solo, Mas. Jadi katakanlah kami ini yang maju memang karate, kemudian futsal, ya. Ini yang jadi ikon kami ya. Untuk menarik. Jadi kalau futsal, basket ya, Mas ya. Ini jagonya. Untuk Okuraya ini kelihatan nggak dapat musuh juga. Tapi ini menarik. Saya mau tambah satu pertanyaan. Kan biasa sekolah ini kan identik dengan, mohon maaf ya, Pak Tri ya, lebih ke akademik. Dan akademik agak kurang diperhatikan. Kenapa SMA Negeri 1 kayaknya prestasinya lebih ke non-akademik nih? Eskulnya emang bergerak di sini? Eskulnya alhamdulillah, Mas. Tapi kadang-kadang kami ini kalau sore itu justru bukan menghimbau anak untuk datang ke sekolah, tapi kami ngusir anak, Mas. Kok? Dan artinya gimana tuh? Banyak anak masih bermain? Ketika jam sudah terlalu sore. Masya Allah. Ya, karena siswa kami ini ada yang dari pinggiran Lampung kan, dari sana, kemudian jauh. Nah, kami khawatir ya, ketika mungkin anak putri kan, waktunya sudah sampai maghrib, motor rusak di jalan. Nah, ini resikonya terlalu riskan. Nah, jadi kami sering saya sampaikan dengan pembina-pembina eskul, tolong ketika sudah 4:30 atau paling lambat jam 5, anak sekolah harus sudah bersih dari anak. Masya Allah. Karena menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan itu, Mas. Tapi dengan aturan seperti itu, tetap prestasi banyak yang dicapai. Alhamdulillah. Berarti sistemnya sudah tertata ini, Pak Tri. Alhamdulillah. Yang pastinya, karena dengar tadi 11 medali emas. 11 medali emas, Mas. Ini sangat ingin sekali kami wawancara nanti dengan siswa-siswanya, Pak Tri. Karena menjadi contoh tidak hanya untuk masyarakat di Oku Timur, ini Sumatera Selatan. Berarti potensinya peserta didik di daerah itu kalau dikembangkan dengan baik, insya Allah. Dan kami harapkan perhatian dari pemerintah provinsi, yakin di bawah pemerintahan Pak Herman Deru dan Haji Ci Ujang bisa menampung potensi-potensi peserta didik di daerah, termasuk dinas pendidikan yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih sahabat Ngopi Sumsel. Ini pertemuan pertama saya dengan Pak Tri, tapi saya rasa ini bukan pertemuan terakhir karena kelanjutannya insya Allah kami akan kesini lagi. Pak Tri, terima kasih untuk silaturahminya dan semoga selalu sehat dan memimpin MKKS sekolah-sekolah yang di Oku Timur tingkat SMA menjadi lebih baik. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.